Ternyata Alkitab sudah kasih menawarkan sebuah perspektif untuk saudara dan saya. Dari Rasul Paulus. Dia jelas mengatakan bahwa semua yang kelihatan sifatnya apa tadi? Sementara, tapi yang tidak kelihatan sifatnya kekal adanya. Jadi semua yang kelihatan sama mata saudara dan saya, itu sifatnya cuma temporary ternyata. Sementara. Kalau gitu, pertanyaan saya buat saudara, masalah saudara sifatnya sementara, jangan dilihatin terus. Mulai percaya bahwa di ujung jalan akan ada kemenangan yang Tuhan siapkan buat saudara. Diganti perspektifnya. Pertanyaan berikut, rekening bank saudara sifatnya? Seneng kalau gini-ginian. Sementara, jangan dilihatin terus. Dia cuma sementara. Penyakit saudara sifatnya sementara. Di Alkitab ada cerita yang sama. Musa mengirim 12 pengintai. Ya. Waktu balik 10 sama 2 perspektifnya beda. 10 orang sama 2 orang. 10 orang padahal mereka ngelihat negeri yang sama, Kanaan. Mereka ngelihat orang enak yang sama. Mereka ngelihat madu dan susu yang sama. Tapi waktu kembali kepada Musa, ternyata perspektif mereka berbeda. Yang 10 orang laporan sama Musa, Musa, kita kayak belalang. Kita kayak belalang, kita mati kalau masuk sana. Karena raksasa semua di sana orang-orangnya, gede-gede. Tapi 2 orang, perspektifnya beda. Yosua dan Kaleb. Mereka berhasil meyakinkan Musa bahwa mereka sanggup menaklukkan negeri itu. Untungnya Musa dengerin yang 2, enggak yang 10. Ya. Nah mungkin saudara mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya tiap hari ngeliatin yang kelihatan. Gimana caranya angle saya ini dirubah? Perspektif saya dirubah, gimana caranya? Rumah yuk lihat sama-sama Yohanes pasal yang ke-17. Ayatnya yang ketiga. Ya, keputusan saya hari ini kira-kira nanti 10 tahun lagi, 15 tahun, itu gimana nanti? Ya, apa yang saya makan hari ini kira-kira tahun depan tuh gimana? Ya, coba mulai dirubah. Kalau kita mulai terbiasa dengan apa yang namanya eternal, kekekalan, kita akan berubah biasanya. Dan Yohanes sudah mencatat, hidup yang kekal cuman bisa kita dapati kalau kita kenal siapa itu Yesus Kristus. Nah tolong, saudara ingat baik-baik, kata mengenal di ayat ini bukan mengenal secara intelek. Karena banyak orang Kristen suka datengin saya bilang gini, Pak saya mau kenal Tuhan, makanya saya mau masuk sekolah Alkitab. Terus orang yang sekolah hukum gimana? Gak bisa kenal Tuhan kah? Orang yang sekolah akuntan gimana? Orang yang sekolah fashion gimana? Jadi bukan gitu cara mikirnya. Ya, bukan mikirnya kalau mau kenal Tuhan, mesti masuk sekolah tertentu, namanya sekolah Alkitab. Nggak gitu cara mikirnya. Ada orang Kristen lagi datang, Pak, saya mau kenal Tuhan, Pak. Oleh sebab itu, Pak, S di belakang nama saya harus banyak. S1, S2, S3. Saya mau beritahu saudara dong, kebanyakan S bisa dingin. Kaku, nggak bisa lihat salah orang. Gak bisa lihat kelemahan orang lain. Ya, gak fleksibel. Kaku. Ternyata gelarnya kebanyakan. Sekali lagi, mau sekolah Alkitab gak apa-apa. Tapi bukan gitu cara mikirnya. Karena kata mengenal di ayat ini sebenarnya diambil dari bahasa asli namanya adalah ginosko. Yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah keintiman kita dengan Tuhan Yesus, itulah hidup yang kekal. Jadi jangan cuman intelek doang dalam kenal Tuhan Yesus. Mesti ada keintiman. Mesti ada pengalaman pribadi sama Tuhan Yesus. Bukan cuman serba katanya. Kata pendeta ini gitu, kata ini begini, bukan cuman katanya. Tapi kita mengalami. Makanya saya berapa bulan ini saya katakan buat tubuh Kristus. Orang Kristen kalau cuman mengalami kebaktian dan pelayanan, mereka sedang gagal jadi orang-orang Kristen. Karena orang Kristen yang berhasil adalah merekalah yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus.
Nah, orang Kristen nih kalau nggak ada keintiman sama Tuhan, akhirnya ini yang terjadi. Mereka nggak buat dosa karena nggak ada kesempatan. Pernah dengar? Atau sering ngalamin? Sebelahnya ada bininya terus, nggak bisa bikin dosa. Sebelahnya ada suaminya terus, makanya nggak bisa bikin dosa. Sebelahnya ada ketua kornya terus, makanya nggak bisa bikin dosa. Sekalinya orang-orang ini nggak ada, wah ini dia kesempatan bikin dosa. Pernah ngalamin? Belaga nggak tahu. Kenapa? Karena hati kita udah kotor. Ingat Yakobus mencatat, dosa lahir dari keinginan di dalam hati. Makanya NDC please listen, jangan suka ketipu sama penampilan. Saya udah banyak ketemu orang rambutnya cepak, hatinya gondrong. Sebaliknya saya ketemu juga banyak. Saya ketemu banyak orang gondrong, hatinya malah luar biasa. Yesus kan gondrong, hatinya luar biasa. Jangan suka ributin penampilan. Saya percaya waktu kita ada keintiman dengan Tuhan Yesus, saya percaya dia pasti jadi orang pertama dalam hidup kita. Setiap ada keintiman selalu membuahkan sesuatu. Kita selalu dengar yang number one. Betul? Itu yang selalu kita dengar. Nah sekarang masalahnya tatanan masyarakat hari ini, kita itu senang mendengar yang followernya banyak. Betul? Hitler followernya 1 juta, Yesus cuma 12. Berkhianat lagi 1. Siapa yang jadi nomor 1 di kepala kita? Itu yang akan kita dengar. Dan saudara, perspektif kita akan berubah. Itu selalu karena iman. Please remember this. Perspektif kita, cara kita ngelihat, itu akan berubah karena iman kita itu ada sesuatu dalam iman kita. Dan iman itu timbul dari pendengaran. Makanya nomor 1 itu yang kita dengar. Kalau Yesus bukan nomor 1, iman kita pasti nomor sekian. Karena Yesus bukan number one. Kita nggak pernah dengerin dia. Kita dengerin prediksi yang lain. Kita dengerin ulasan-ulasan yang lain. Karena Yesus nggak pernah jadi number one. Makanya perspektif kita selalu salah. Saudara, hari-hari ini orang lagi menawarkan kebenaran versinya mereka. Di mana-mana. Dan itu semua yang ditawarkan mereka kebohongan, Dan kebohongan yang diulang terus-menerus. Akhirnya jadi apa? Kebenaran. Propaganda. Be careful. Kebenaran mutlak cuma dari firman Tuhan. Masih roaming kayaknya. Kebenaran mutlak. Gender diciptain Tuhan cuma 2. Pria dan wanita. That's it. Manusia sekarang coba-coba. Otaknya cuma segenggam tangan nih. Mau coba-coba gender jadi belasan tiba-tiba. Iya kan? Oh saudara gak ngikutin ya gini-ginian. Cuma 2. Diciptain cuma 2. Keluarga didesain sama Tuhan. Ayah, ibu dan anak. That's it. Mau coba diganti. Dan disahkan di banyak negara. Orang tua 1, orang tua 2 dan anak. Jadi gitu kan sekarang. Orang tua 1 sama 2 diisi sama Joko dan Bobby, gak apa-apa. Sorry yang nama-nama itu ya. Orang banyak lagi membangun narasi. Kebenaran versinya mereka. Kalau iman kita gak penuh sama firman Tuhan, kita gampang goyah. Perspektif kita gampang berubah. Nah oleh sebab itu karena waktu juga, saya akan ajak saudara-saudara, yuk kita lihat cerita yang menarik di Injil Matius 17. Matius 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Singkat saja, jadi waktu mereka naik berempat, tiba-tiba Yesus berubah wajahnya, kayak dipenuhi kemuliaan. Dan tiba-tiba nih 3 murid mulai menyaksikan Yesus lagi berbicara dengan 2 orang. Dan ternyata itu Musa dan Elia. Dan waktu murid-muridnya lihat itu, Petrus biasalah ya. Betapa bahagianya kami di sini. Izinkan kami bangun kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Lagi ngoceh-ngoceh nih Petrus, awan turun. Ketakutan Petrus. Saudara mesti tahu, orang-orang Yahudi, ya mereka cerita soal nenek moyang, mereka tuh ngelotok orang Yahudi. Jadi cerita dari ribuan tahun sebelumnya, mereka tuh ngelotok. Diceritain sama orang tua mereka soalnya. Ya, beda sama orang Indonesia. Kita Pangeran Diponegoro aja lupa kok. Imam Bonjol gitu. Siapa tuh ya? Nama jalan di Menteng kan? Kita sering kali lupa. Kita beda sama orang Jewish. Dan saudara mesti tahu, salah satu syarat jadi ahli Taurat, itu harus hafal di luar kepala Kejadian sampai Ulangan. Can you imagine? Mesti hafal di luar kepala. Kita hari ini Alkitab di luar rumah kan? Mereka mesti hafal ngelotok. Salah satu syarat saja jadi ahli Taurat. Oke? Dan Petrus pasti tahu kenapa dia takut. Dia tahu peristiwa di kitab Keluaran. Waktu awan turun di kemah.
Ada Miriam di situ, ingat cerita itu? Dan waktu awannya terangkat, Miriam terkena kusta. Petrus tahu cerita ini, makannya ketakutan, ya, ketakutan banget. Dan waktu dia udah buka mata, mungkin awannya udah pergi dan lain sebagainya. Ya, sebelum awannya pergi, ada suara kan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya laku berkenan. Apa tadi? Dengarkanlah dia. Yang menjadi number one, itu yang selalu kita dengar. Kenapa awan turun hari itu? Karena ternyata Petrus pengen menyamakan, menomorsatukan Yesus sama dengan Musa dan Elia.